Kemudian Pak Iwan minta hal yang seperti itu. Terus kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Oh puji Tuhan, haleluya. Pekerjaannya yang sibuk ini tadi diambil sama Tuhan. Seruat, wes tidak sibuk, wes bebas waktu. Nah selama ini kan terus mikir uang. Kenapa kok mikir uang? Karena ada pemasukan. Kalau ada pemasukan ini bisa dihitung. Ini cukup enggak? Ada pemasukan, jadi dihitung cukup enggak? Apa yang Tuhan buat? Penghasilan diambil. Nggak punya penghasilan aja, harus ngitung apa? Kalau nggak punya penghasilan apa yang dihitung cukup apa enggak? Wis pokoknya iya cukup. Nggak bisa dihitung lagi sudah nggak ada penghasilan. Terus dikasih pelayanan sak embrek wis. Sana sini. Kalau nggak melihat jadinya Pak Iwan sekarang, mungkin kalau tahu kalau kita minta seperti itu, terus pekerjaan saya diambil, penghasilan saya diambil, mungkin nggak minta. Kalau tahu, nah sama seperti Yakobus dan Yohanes ini nggak tahu apa yang mereka minta. Banyak orang itu nggak tahu minta apa sebetulnya kepada Tuhan, sehingga dalam doa-doanya justru banyak orang lebih hidup jadi lebih menderita, lebih sengsara karena doa-doanya sendiri. Banyak orang yang masih muda-muda doa minta mobil, ya kan? Biaya beli mobil sama biaya operasionalnya mobil itu besaran biaya operasionalnya. Kalau sama Tuhan dikasih mobil, jebret gratis, tidak bayar, dikasih orang berkat mobil. Orang ini harus mikir bensinnya, ganti oli, nanti ban gundul ganti ban, belum nanti kalau lampu dop mati ganti. Nanti ini rusak, itu rusak, biaya bengkel sembarang kalir. Semua itu kalau ditotal lebih mahal daripada biaya beli mobil. Yang sebelumnya hidupnya enak, cukup, tidak kepikiran apa-apa. Begitu doa Tuhan, mbok saya dikasih mobil jebret, gue waduh, kiwaya ganti oli. Duitnya durung ono. Waduh, lagi kok rewel. Repot. Hidupnya lebih enak pas belum punya mobil. Tapi karena dia doa minta mobil, hidupnya jadi lebih susah. Nah karena itu hati-hati dalam meminta. Ketahui dulu, saya ini minta ini bener nggak ya? Kira-kira saya minta ini kalau sama Tuhan dituruti lebih susah apa enggak ya? Karena Tuhan mungkin nuruti, ya kalau kita sanggup terusan menerima apa pemberian Tuhan itu. Kalau kita minta diberi terus tidak sanggup menerima, hancur bisa tambah kacau hidup itu. Sudah hidupnya kacau, doa minta lagi, dikasih lagi tambah susah lagi, tambah sembuh wis. Makanya kalau hidup susah berhenti minta. Cukup haleluya. Doa itu tak itu. Tidak usah Tuhan selesaikan masalah saya. Masalah selesai nanti datang yang baru. Lebih baik masalah yang sekarang tidak usah selesai supaya yang baru itu tidak datang. Jadi kalau mau minta sesuatu dipikir dulu, dipikir sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan membuat rumusan doa Bapa kami itu supaya kita tidak aneh-aneh, supaya kita hidupnya enak-enak aja, enjoy, menikmati kemurahan Tuhan. Dalam doa Bapa kami mintanya itu tidak aneh-aneh. Saya minta namamu dimuliakan Tuhan di bumi seperti di surga. Saya minta rezeki hari ini secukupnya. Tuhan, saya punya salah, tolong ampuni itu. Kayak saya juga disanggupkan untuk ngampuni orang yang bersalah pada saya. Terus saya jangan dibawa ke masalah yang berat-berat Tuhan. Bebaskan saya dari yang saya. Wis enak toh, rumusan itu wis pas gitu. Cukup. Enggak usah ditambahi minta ini, minta itu. Minta bebas waktu, bebas keuangan. Wah. Lah puji Tuhannya Pak Iwan bisa menerima itu. Lulus sekarang, enak ya. Tapi kalau enggak lulus, bisa gendeng ya. Pak Iwan bisa jalan kaki di pasar sore sampai ini. Gokil. Loh Pak Iwan, kenapa kok malah gak waras? Dituruti Tuhan. Loh, dituruti Tuhan kok malah gendeng. Nah ini, jadi kalau kita minta harus memikirkan dulu apa yang kita minta itu. Apakah saya sanggup menjalaninya? Memang lebih baik kita tahu tujuan kita.
seperti Yakobus sama Yohanes ini, dia bertujuan untuk duduk di sebelah kiri kanan Tuhan pada hari kemuliaan. Dia punya tujuan itu, dan dia ingin mengejar tujuannya itu. Baik, kita punya tujuan itu baik, kita tahu tujuan kita apa, tapi perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh dulu. Tujuan saya ini bisa saya capai nggak? Kalau nggak bisa, kira-kira Tuhan mau nggak membuat saya bisa mencapai tujuan saya? Jadi banyak apa ya? Banyak permenungan. Orang Kristen itu sekarang kurang merenung, kurang bergumul, kurang banyak mikir. Apa-apa langsung doa ya. Sebelum doa, tenang dulu, tarik nafas, dipikir saya doa apa, saya minta apa, kalau minta ini kira-kira bagaimana. Nah itu semua perlu banyak permenungan dan banyak waktu untuk berdiam diri, untuk sendiri tanpa banyak gangguan. Sehingga kita tahu tujuan kita itu apa dan kita bisa menilai sendiri. Tujuan itu penting. Contoh paling sederhana ya, orang zaman sekarang kalau pacaran atau mungkin suami istri, terus yang biasanya yang perempuan itu sambat lapar, luwe mas, terus yang laki kan mosok meneng aja, kalau mangan dek, kalau mantan nanya, kalau mantan nanya gitu, ayo kalau mangan dek, mantan laos karepmu, lo nantangin, cek gak masuk angin, terus keluar cari makan ya, tujuannya ngapain? Tujuannya makan. Tapi karena nggak jelas, tujuannya ini nggak jelas, mau makan itu makan apa nggak jelas, nggak dipikirkan, nggak ditentukan dulu. Pas di jalan ada nasi goreng, yang laki tanya, sego goreng tadi? Bengi mas, sego goreng mas? Enggak, ya wis. Rawon dek, mau rawon dek. Rawon. Belenek. Waduh lagi terus ya apa ini? Banget lagi, sate deh, asam urat, sate kambing bengi-bengi, mau lekai muter gak nemu-nemu ya. Padahal tujuannya makan. Kalau jelas tujuannya makan, ya nasi goreng itu ya makan, ya cukup wis ndang makan. Apalagi lebih enak kalau dari rumah sudah disimpuli, ayo golek makan soto, oh iya soto, baru berangkat cari soto. Jadi tidak tola-tole. Nah orang Kristen zaman sekarang ini berat, kepingin soge, wis soge tok, ndak mikir nanti begitu, ayo kalau pengen kaya kerja keras, males tiba-tiba. Oh ini dikasih kerjaan ditolak, saya ndak bisa. Oh ini dikasih kenalan, dikasih tinggal marani, tinggal kenalan diri, ndak berangkat, repot. Kalau kita nggak tahu tujuan kita dan tujuannya tidak jelas, itu akan sangat merepotkan. Kalau kita tahu tujuannya, kita tinggal noto bagaimana cara mencapai itu. Nah, boleh jadi kita menyerah sebelum kita mencapai tujuan itu. Karena kita mungkin punya tujuan, saya kepingin ini, kepingin itu, terus di tengah jalan itu kayak capek kok nggak selesai ya. Wis saya menyerah. Itu karena kita nggak punya keyakinan bahwa ini tujuan saya, harus diperjuangkan. Nah kita harus menentukan dulu tujuan kita apa dan memastikan bahwa kita akan mengejar itu sampai dapat. Dan boleh jadi tujuan kita berubah di tengah jalan. Karena ada cerita menarik dari seorang kenalan yang kepingin beli mobil, terus akhirnya dia ini kerja jualan. Dia kerja jualan itu dia kulaan terus dibungkusi sendiri, dijual lagi, kulaan dibungkusi sendiri, dijual lagi. Tujuannya apa? Beli mobil. Tapi begitu kerjaan ini kok enak ya, kok laku, kok gampang menjalaninya. Uangnya ngelumpuk, tidak dibelikan mobil. Dia malah beli mesin supaya bisa bungkusi ini lebih cepat. Wah, akhirnya bungkusnya lebih cepat, tidak perlu manual lagi, tidak perlu pakai lilin. Bungkusi cepat, jualan tambah banter. Duitnya ngelumpuk, tidak beli mobil. Beli apa? Beli mesin, sekarang tidak perlu pula bikin sendiri. Tujuannya malah berubah dalam perjalanan. Kita boleh jadi seperti itu. Boleh jadi kita awalnya ketika dibaptis dulu kayak oh wis saya pengen sama Tuhan Yesus terus. Saya kepingin dang masuk surga. Awal-awalnya bareng suwi-suwi. Kok gak mlebu-mlebu surga ya?
Kok gak bareng-bareng Tuhan Yesus terus ya? Mulai ganti tujuan. Nah, ini sesuatu yang akan merepotkan kita sendiri kalau kita nggak menentukan tujuan itu dengan jelas di awal. Mengenai apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes tentang duduk di sisi Tuhan, itu sesuatu yang memang sedikit merepotkan, sehingga akhirnya Tuhan memberi penjelasan di ayat yang ke-42 bahwa pemerintah itu memerintah dengan tangan besi. Apa kaitannya dengan permintaan Yohanes dan Yakobus? Kaitannya adalah bahwa tentang duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan duduk di atas tahtanya. Artinya Tuhan sedang memerintah. Nah, kalau Yohanes sama Yakobus di sebelah kiri, di sebelah kanan, artinya dua orang ini ikut memerintah. Makanya Tuhan menjelaskan, kalau pemerintah di bumi ini, memerintah itu dengan tangan besi, dengan keras, dengan perintah yang tegas. Tapi Tuhan bilang di ayat 43, ayat selanjutnya, tetapi kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu memerintah, harus melayani. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, harus jadi hamba untuk semua. Nah, ini sesuatu yang apa ya, mungkin memang cara pikir dunia itu ya, kalau mau jadi pemimpin harus tegas, jadi pemimpin harus bisa membawa masyarakatnya, jadi pemimpin harus bisa begini, harus bisa begitu. Tapi Tuhan menjelaskan kalau kita mau memerintah, kita harus melayani. Kayak sesuatu yang terbalik, kalau kita mau jadi besar, kita malah suruh jadi hamba, padahal hamba ini harusnya lebih rendah. Nah, ini yang sulit untuk dilakukan, karena bagaimana caranya kita jadi pelayan, kita jadi hamba tanpa merendahkan diri. Artinya tanpa membuat orang lain tidak hormat kepada kita. Karena hamba itu biasanya kurang dihargai. Nah, yang ditekankan Tuhan adalah bagaimana cara kita jadi hamba tanpa kehilangan kehormatan. Ini sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kita bisa lihat pemerintah-pemerintah kita sekarang. Ya, tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah sampai ke presiden segala macam, cukup ke bupati lah. Ada di sini yang menghormati bupati kita sekarang ini? Nah, dulu zamannya tahun sebelumnya, bupati sebelumnya, Kenayan bikin acara di gang ini, acara panjang badik-badik, terus bupati itu datang. Saya itu pas di situ, bupatinya lewat loh, saya mek ngene, iki opo to iki? Wong liwat ngene tok kabeh kon minggir. Nggak ada hormatnya saya sama bupati. Kenapa? Karena nggak bisa dihormati loh. Padahal dia mungkin tapi ketok lek pura-pura ketok.